Hai semua, hari ini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang, yaitu pengertian, ciri, akun, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran, serta metode periodik dan metode perpetual. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Apriani, dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Jadi, apa yang dibeli itu pula lah yang akan kita jual kembali. Contohnya, toko sembako, supermarket, toko buku, toko elektronik, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke ciri perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu pendapatan utama dari penjualan barang dagangan. Jadi, kegiatan utama dari perusahaan dagang ini adalah menjual barang dagangan. Nah, yang kedua itu biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Jadi biaya yang dikeluarkan sebagian besar itu digunakan untuk membeli barang-barang dagangan. Lalu yang ketiga, dalam akuntansi terdapat persediaan barang dagangan. Nah, akun ini khusus hanya ada di akuntansi perusahaan dagang. Tidak kita temui di akuntansi perusahaan jasa. Lalu keempat itu sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Jadi dia terletak di tengah-tengah yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Lalu bentuk barang yang dibeli dan dijual adalah sama. Nah, ini contohnya apa yang dibeli, maka itu juga seperti ini juga lah yang akan dijual. Jadi tidak diubah sama sekali. Lalu ada tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga yang dibeli. Misalnya dia beli harganya 1.000 lalu dijual kembali dengan harga 1.200. Jadi menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu terakhir kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli. Kemudian kita masuk ke akun-akun khusus perusahaan dagang. Nah, akun ini hanya ada di perusahaan dagang, tidak kita temui di perusahaan jasa. Nah, itu ada yang pertama akun utang dagang, di mana digunakan ketika terjadi pembelian barang dagangan ataupun pembelian aktiva secara kredit. Lalu yang kedua ada akun piutang dagang. Nah, akun ini digunakan ketika terjadi penjualan barang dagangan secara kredit ataupun pelunasan barang dagangan. Nah, untuk akun ketiga, 4, 5, 6 ini saya golongkan menjadi akun pembelian. Nah, itu ada yang pertama akun pembelian, yaitu terjadi ketika pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Nah, yang keempat itu ada akun retur pembelian. Nah, akun ini terjadi ketika adanya pengembalian barang yang sudah dibeli. Nah, biasanya karena barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai pesanan. Nah, yang kelima itu ada akun potongan pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. Nah, yang keenam itu ada akun beban angkut pembelian. Nah, ini digunakan ketika terjadi kegiatan mengangkut barang dagangan. Nah, akun ke-7 sampai 10 ini digolongkan untuk kegiatan penjualan. Nah, yang ke-7 itu ada akun penjualan. Nah, akun ini terjadi ketika adanya penjualan barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, yang ke-8 itu ada akun retur penjualan.
Nah, ini digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagangan yang sudah dijual. Biasanya karena barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Nah, yang ke-9 itu ada akun potongan penjualan. Nah, sama dengan yang nomor 5 tadi, bedanya untuk mencatat potongan yang diterima oleh penjual. Nah, yang ke-10 itu ada beban angkut penjualan. Nah, ini digunakan ketika adanya kegiatan mengangkut barang yang dijual. Nah, lalu yang ke-11 ada akun beban pemasaran. Akun ini digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pendistribusian barang dagangan. Nah, yang terakhir ada akun beban administrasi dan lainnya. Nah, ini digunakan untuk kegiatan beban operasional kantor. Jadi, kesimpulannya, pada perusahaan dagang masih menggunakan akun-akun yang ada sebagaimana yang kita gunakan sebelumnya, seperti akun kas, perlengkapan, peralatan, beban gaji, beban sewa, dan lainnya, plus ditambah akun-akun khusus ini. Nah, pada perusahaan dagang, jika pembelian dan penjualan dilakukan dalam jumlah besar, maka muncul adanya syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan ini menentukan pihak mana yang menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama ada franko gudang pembeli. Nah, di sini barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk beban angkut barang. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil penjual. Jadi mobil penjual ini menanggung segala resiko terhadap barang dagangan sampai dengan gudang pembeli. Nah, yang kedua itu ada franko gudang penjual. Nah, di sini barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak pembeli pada saat barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual. Jadi, segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan sudah menjadi tanggung jawab pembeli termasuk beban angkut barang tersebut. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi, yang mengangkut barang dagangan adalah mobil pembeli. Jadi, yang menanggung segala resiko adalah mobil pembeli. Nah, yang ketiga itu ada free on board shipping point atau yang sering kita dengar dengan FOB shipping point. Nah, di sini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Nah, barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang sudah sampai di atas pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, di sini dari gudang penjual yang mengangkut adalah mobil penjual, tapi hanya sampai pelabuhan penjual. Nah, dari pelabuhan penjual akan diangkut oleh pembeli, sehingga pembeli menanggung resiko dari pelabuhan penjual sampai ke gudang pembeli. Lalu yang keempat itu ada Free on board destination point atau FOB destination point. Nah, ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut sama seperti sebelumnya. Nah, barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang pembeli sampai ke pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab dari penjual. Nah, adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Nah, di sini terlihat dari gudang penjual barang diangkut menggunakan mobil penjual. Nah, setelah itu penjual mengangkut sampai pelabuhan pembeli. Kemudian setelah sampai gudang pembeli, barang dipindahkan ke mobil pembeli. Sehingga dari pelabuhan pembeli sampai ke gudang pembeli merupakan
tanggung jawab dari pembeli. Nah, yang kelima itu ada Cost Insurance and Freight atau CIF. Dalam penjualan jual beli, dalam perjanjian jual beli, disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Nah, kadang-kadang syarat ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIF, yaitu Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Nah, di sini berlaku untuk jual beli baik menggunakan pelabuhan ataupun tidak. Jadi intinya semua biaya angkut dibebankan kepada penjual, tapi penjual menggunakan premi asuransi. Nah, selanjutnya itu ada potongan harga. Pada perusahaan dagang juga biasanya memberikan potongan harga. Nah, mari kita pelajari beberapa jenis potongan harga agar tidak keliru ketika melakukan transaksi barang dagangan. Nah, yang pertama itu ada diskon atau potongan harga. Nah, potongan harga ini yaitu potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibeli dibayarkan seketika pada saat penyerahan barang. Jadi biasanya diberikan ketika pembayaran secara tunai dan biasanya berbentuk persentase seperti ini. Nah, yang kedua itu ada potongan tunai. Nah, potongan harga yang diperoleh karena melunasi barang dagang sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya saya membeli barang dagang seharga 2 juta secara kredit. Nah, oleh penjual diberi waktu 5 hari. Kalau bisa dilunasi dalam 5 hari, maka saya akan diberi potongan tunai. Nah, yang ketiga itu ada rabat. Nah, rabat ini potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Jadi misalnya saya membeli 1 bungkus gula harganya 12.500. Namun jika membeli 5 bungkus gula sekaligus, maka harga satuannya hanya 11.000. Jadi saya hanya membayar 55.000 untuk 5 bungkus gula. Nah, potongan seperti ini disebut rabat. Nah, kemudian ada syarat pembayaran. Nah, ada beberapa jenis syarat pembayaran. Nah, antara lain yaitu yang pertama itu 2/10 N/30. Yaitu pembeli mendapatkan potongan 2% dari harga faktur apabila melakukan pembayaran dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari dari tanggal faktur. Dan batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Nah, jika angka 2 ini saya ganti menjadi 3, maka pembeli akan mendapat potongan sebesar 3%. Jadi angka 2 ini menunjukkan persentase potongannya. Sedangkan angka 10 ini, jika saya ganti menjadi 15, maka pembeli akan mendapat potongan tidak melebihi dari 15 hari. Jadi angka 10 ini menunjukkan batas waktu hari pembayarannya. Dan maksimalnya yaitu angka 30 ini, yaitu tidak melebihi 30 hari. Nah, jika saya ganti dengan 15, maka batas waktu maksimalnya adalah 15 hari. Nah, yang kedua ini N/10 EOM, end of month. Nah, faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Nah, karena di sini hanya ditulis N, maka tidak ada potongan dan EOM ini menunjukkan akhir bulan. Jadi ini artinya jika transaksinya terjadi pada tanggal 2 Januari, maka pembeli harus melunasi paling lambat tanggal 10 Februari, yaitu 10 hari setelah akhir bulan. Gitu. Lanjut yang ketiga itu 2/10 N/30 ROG, Receipt of Good. Nah, pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari harga faktur apabila tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran 30 hari dari tanggal pembayaran. Nah, sama seperti syarat pertama tadi, jika angka 2 saya ganti dengan 5, maka pembeli mendapat potongan 5%. Dan jika angka 10 ini saya ganti dengan 20, maka pembeli akan mendapatkan potongan dengan membayar
tidak melebihi dari 20 hari dari tanggal diterimanya barang tersebut. Selanjutnya kita pelajari sistem persediaan perusahaan dagang. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Nah, pada metode periodik ini, perusahaan tidak melakukan pencatatan detail atas persediaan yang dimiliki sepanjang periode. Nah, penentuan beban perolehan barang yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode. Nah, nantinya pada akhir periode, perusahaan melakukan pemeriksaan fisik persediaan. Nah, untuk metode perpetual, perusahaan melakukan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan yang dibeli maupun yang dijual. Perusahaan melakukan pemeriksaan fisik persediaan hanya dilakukan paling kurang sekali dalam setahun. Nah, di sini persediaan dapat diketahui secara real time. Nah, mari coba kita lihat perbedaan pencatatan dari metode periodik dan metode perpetual. Nah, saat terjadinya pembelian kredit, pada metode periodik dicatat debit pembelian dan kredit utang usaha. Sedangkan di metode perpetual kita akan mencatat persediaan barang dagang di debit dan utang usaha di kredit. Nah, untuk biaya angkut pembelian secara tunai, pada sistem periodik kita akan mencatat biaya pengangkutan pembelian di debit dan di kredit kas. Sedangkan untuk perpetual kita mencatat persediaan barang dagangan di debit dan kas di kredit. Nah, dari dua contoh ini kelihatan ya perbedaannya. Nah, untuk transaksi retur pembelian barang secara kredit, untuk metode periodik akan kita catat utang usaha di debit dan retur pembelian di kredit. Sedangkan untuk perpetual, utang usaha di debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Nah, untuk transaksi pembayaran potongan tunai, kita catat utang usaha di debit, dan untuk di kredit kita catat potongan pembelian dan kas. Nah, untuk sistem perpetual kita catat utang usaha di debit, persediaan barang dagangan di kredit, dan kas di kredit. Nah, untuk terjadinya transaksi penjualan secara kredit pada sistem periodik kita catat di debit piutang usaha dan penjualan di kredit. Nah, untuk sistem perpetual kita catat piutang usaha debit dan penjualan kredit. Kemudian harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Nah, itu untuk sistem perpetual. Nah, untuk transaksi penjualan kredit pada sistem periodik kita catat retur penjualan di debit dan piutang usaha di kredit. Sedangkan di perpetual sama kita catat juga retur penjualan di debit dan piutang usaha di kredit, dan ditambah persediaan barang dagangan di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Nah, untuk transaksi penerimaan kas dari piutang dan potongan tunai kita catat di kas di kredit, kas di debit, dan potongan penjualan di kredit. Sedangkan untuk perpetual kita catat kas di debit dan potongan penjualan di debit. Ini sama antara periodik dan perpetual. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika terjadinya pelunasan piutang atau utang, yaitu ada yang pertama, adakah retur penjualan atau retur pembelian pada saat transaksi sebelumnya di toko yang sama. Nah, jika terjadi adanya retur penjualan atau retur pembelian pada transaksi sebelumnya, kita perlu memperhitungkannya kembali. Maka akan kita lakukan pengurangan. Nah, seperti tadi kita pelajari, potongan penjualan itu ada seperti 2/10, N/30. Nah, kita lihat apakah transaksi penjualan pelunasan piutang atau utang tersebut masih berlaku potongan penjualan atau potongan pembelian tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan contoh soal berikut.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalam.